Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Humairani Alfarisa. Saya mahasiswi Tas Ailanda Program Studi Teknologi Sains Data. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal fisika. Oke, kita bahas dari soal saya singkat terlebih dahulu. Jadi pada nomor satu kita ditanya tentang makna tekanan dalam fluida. Tekanan dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan dibagi dengan luas permukaan tersebut. Artinya, jika gaya yang diberikan semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Sebaliknya, jika luas permukaan semakin besar, maka tekanannya justru akan semakin kecil. Contohnya, saat kita memakai sepatu hak tinggi, tekanannya lebih besar dibanding sepatu biasa karena bidang tekan lebih kecil. Jadi kesimpulannya adalah tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Nomor 2. Pada soal nomor 2, kita membahas prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Hal penting yang harus dipahami adalah yang sama itu tekanannya, bukan gaya, karena gaya dipengaruhi oleh luas pengembang. Contohnya pada dongkrak hidrolik, kita bisa mengangkat mobil dengan gaya kecil karena luas penumpang keluarnya lebih besar. Jadi inti konsepnya adalah tekanan dalam fluida tertutup itu sama di semua arah. Lalu nomor 3, kita membahas cara kerja dongkrak hidrolik. Alat ini bekerja berdasarkan hukum Pascal, di mana tekanan yang sama dapat menghasilkan gaya yang berbeda jika luas penampangnya berbeda. Ketika kita memberikan gaya kecil pada piston kecil, tekanan tersebut diteruskan kepada piston besar. Karena luas piston besar lebih besar, maka gaya yang dihasilkan juga lebih besar. Inilah alasan kenapa alat ini sangat efektif untuk mengangkat beban berat seperti mobil. Jadi prinsipnya adalah memperbesar gaya dengan memperbesar luas penampangnya. Nah, kita lanjut ke nomor 4, kita akan membahas tekanan hidrostatis, yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh fluida karena beratnya sendiri. Rumusnya adalah P sama dengan P dikali PGH, di mana P adalah magnitudo jenis, G adalah gravitasi, dan H adalah kedalamannya. Dari rumus ini kita bisa melihat bahwa semakin dalam suatu titik di dalam fluida, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi faktor utama yang mengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalamannya. Nomor 5, kita ditanya kenapa tekanan fluida tidak bergantung pada bentuk wadah. Hal ini sering membingungkan karena bentuk wadah bisa berbeda-beda. Namun tekanan fluida hanya bergantung pada kedalamannya, bukan pada bentuk wadahnya. Artinya jika dua titik memiliki kedalaman yang sama, maka tekanannya juga sama, meskipun bentuk wadahnya berbeda. Jadi kesimpulannya adalah tekanan hanya dipengaruhi oleh kedalaman. Lalu nomor 6, jelaskan makna gaya apung menurut prinsip Archimedes. Gaya apung adalah gaya atas yang dialami benda ketika berada di dalam fluida. Besarnya gaya apung sama dengan besar fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Artinya, jika benda memindahkan banyak fluida, maka gaya apungnya juga akan besar. Jadi prinsipnya adalah gaya apung bergantung pada volume fluida yang dipindahkan. Nomor 7, kita ditanya kenapa benda yang besar bisa terapung. Banyak yang mengira karena masanya kecil, padahal bukan karena itu penyebabnya. Benda bisa terapung jika gaya apung yang bekerja padanya itu cukup besar untuk menahan beratnya. Benda besar biasanya memiliki volume besar, sehingga memindahkan lebih banyak fluida dan menghasilkan gaya apung yang besar. Jadi, kuncinya adalah volume dan gaya apung bukan sekedar massa. Nomor 8, kita membahas kondisi benda dalam fluida, ada tiga kemungkinan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Jika gaya apung lebih besar dari benda, maka gaya akan terapung. Jika sama, benda akan melayang. Dan jika lebih kecil, benda akan tenggelam. Jadi semuanya ditentukan oleh perbandingan antara gaya apung dan berat bendanya. Nomor 9, kita akan membahas tentang jenis.
Keadaan benda dalam fluida juga bisa ditemukan dari perbandingan massa jenis. Jika massa jenis benda lebih kecil dari fluida, benda akan terapung. Jika sama, benda akan lain lebih besar, benda akan tenggelam. Jadi massa jenis menjadi faktor penentu utama. Lalu nomor 10, kita tanya kenapa kapal baja bisa mengapung. Padahal baja memiliki massa jenis yang lebih besar ya air. Namun kapal dibuat berongga sehingga volumenya besar. Akibatnya massa jenis rata-ratanya menjadi lebih kecil dari air. Hal ini membuat daya apung cukup besar untuk menahan berat kapal. Jadi yang menentukannya adalah massa jenis rata-rata bukan bahan penyusunnya saja. Lalu nomor 11, kita membahas persamaan kontinuitas. Persamaan ini menyatakan bahwa debit aliran fluida harus konstan. Artinya, jumlah fluida yang mengalir dalam satu waktu tetap sama di setiap titik. Jika luas penambang mengecil, maka kecepatan fluida harus meningkat agar debit tetap sama. Jadi debit adalah besaran yang konstan dalam aliran fluida ideal. Nomor 12, membahas hubungan luas penambang dan kecepatan. Ketika fluida mengalir melalui pipa yang menyempit, luas penambang berkurang. Agar debit tetap, maka kecepatan harus meningkat. Inilah sebabnya air mengalir lebih cepat di bagian yang sempit. Jadi luas kecil berarti kecepatan besar. Nomor 13, kita membahas persamaan Bernoulli. Persamaan ini menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi dalam fluida. Ketika kecepatan meningkat, tekanan akan menurun, dan sebaliknya. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sayap pesawat. Jadi ketiga besaran ini saling berhubungan. Lalu nomor 14, kita ditanya hubungan antara kecepatan dan tekanan menurut Bernoulli. Jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya akan menurun. Hal ini terjadi karena energi total harus tetap. Jadi energi kinetik menjadi tekanan turun. Nomor 15, kita membahas miskonsepsi Bernoulli. Banyak orang yang mengira tuh bahwa tekanan meningkat saat kecepatan meningkat, padahal justru sebaliknya. Inilah kesalahan umum yang sering terjadi. Jadi penting untuk memahami bahwa kecepatan tinggi bukan berarti tekanannya itu rendah. Oke, lanjut ke nomor 16. Pada nomor 16, kita membahas pengertian gerak harmonik sederhana atau GHS. GHS adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara periodik di sekitar titik keseimbangan. Gerak ini memiliki pola yang teratur dan berulang dalam selang waktu yang sama. Contohnya adalah gerak gas dan ayunan sederhana. Jadi GHS adalah gerak periodik di sekitar titik seimbang. Nomor 17, kita membahas gaya pemulih dalam GHS. Gaya pemulih adalah gaya yang selalu berusaha mengembalikan benda ke posisi seimbang. Besarnya, besarnya gaya ini tuh sebanding dengan simpangan dan arahnya. Selalu menuju ke titik seimbang. Jadi semakin jauh simpangan, semakin besar gaya pemulihnya. Jadi gaya pemulih berbanding lurus dengan simpangan. Nomor 18, pada nomor 18 ini kita ditanya kenapa gaya pemulih selalu menuju titik seimbang. Hal ini karena fungsi dari gaya pemulih adalah mengembalikan benda ke posisi awalnya. Jika benda menyimpang ke kanan, gaya akan menarik ke kiri, dan sebaliknya. Inilah yang menyebabkan gerak bolak-balik gerak jadi arah gaya pemulih itu selalu menuju titik seimbang. Nomor 19, kita membahas hubungan antara posisi dan kecepatan dalam GHS. Kecepatan memiliki beda fase sebesar pi per 2 terhadap posisi. Artinya saat posisi maksimum kecepatan 0 dan saat posisi 0 kecepatan maksimum. Jadi posisi dan kecepatan tidak mencapai maksimum secara bersamaan. Lalu nomor 20, kita membahas kecepatan dalam GHS. Kecepatan dirumuskan sebagai A sama dengan min W kuadrat X, yang berarti berlawanan dengan simpangan. Jika benda di kanan, kecepatan untuk ke kiri, dan sebaliknya. Inilah yang membuat benda kembali ke titik seimbang. Jadi percepatan selalu berlawanan arah dengan posisinya. Nomor 21, kita membahas amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari titik seimbang. Semakin besar amplitudenya, semakin jauh benda bergerak dari posisi seimbang. Namun amplitudo tidak memengaruhi periode. Jadi amplitudo adalah ukuran seberapa besar simpangan maksimum. Pada soal nomor 22, kita membahas faktor yang mempengaruhi periode. Periode GHS dipengaruhi oleh massa dan konstanta Begas.
Jika massa itu besar, gerak menjadi lebih lambat sehingga periode bertambah. Jika gas lebih kaku, gerak lebih cepat sehingga periode berkurang. Jadi periode bergantung pada massa konstanta gasnya. Nomor 23, kenapa periode tidak bergantung pada amplitudo? Hal ini karena dalam rumus periode, amplitudo tidak muncul sebagai faktor. Artinya, walaupun simpangan diperbesar, waktu satu getaran tetap sama. Jadi, periode GHS tidak dipengaruhi oleh amplitudo. Nomor 24, kita membahas energi dalam GHS. Energi dalam sistem ini terdiri dari energi kinetik dan potensial. Saat benda bergerak, energi ini saling berubah-ubah. Ketika energi kinetik maksimum, energi potensial minimum, dan sebaliknya. Jadi, terjadi tukaran energi secara terus-menerus. Nomor 25, kita membahas energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan potensial. Dalam GHS ideal, energi mekanik tetap konstan karena tidak ada getaran gesekan. Jadi, total energi tidak berubah. Nomor 26, kita membedakan gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal itu memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah lambat. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah lambat. Contohnya gelombang air dan gelombang bumi. Jadi perbedaannya terletak pada arah getarnya. Nomor 27, kita membahas sifat gelombang. Gelombang memindahkan energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Partikel hanya berosilasi di sekitar posisinya. Jadi berpindah adalah energinya. Yang berbeda itu energinya, bukan materinya. Kita lanjut ke nomor 28. Pada soal nomor 28, kita membahas gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase yang sama. Misalnya dari puncak ke puncak berikutnya. Jadi ini adalah satu siklus gelombang. Nomor 29, kita membahas hubungan antara cepat lambat panjang gelombang dan frekuensi. Rumusnya adalah V kecil sama dengan lambda dikali frekuensi. Artinya cepat lambat bergantung pada panjang gelombang dan frekuensi. Jadi jika salah satu berubah, ya yang lain juga ikut berubah. Nomor 30, kita membahas gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Gelombang berjalan merambat membawa energi, sedangkan gelombang berdiri tidak merambat karena hasil intervensi dua gelombang. Jadi perbedaannya ada pada perambatan energi. Nomor 31, kita membahas simpul dan perut. Simpul adalah titik yang tidak bergetar, perut adalah titik simpangan maksimum, jadi keduanya adalah bagian penting dalam gelombang berdiri. 32, kita membahas energi pada gelombang berdiri energi tidak merambat karena terjadi intervensi. Akibatnya energi hanya berosilasi di tempat. Jadi tidak ada perpindahan antara perpindahan energi secara keseluruhan. Nomor 33, kita membahas prinsip superposisi. Prinsip ini menyatakan bahwa simpangan total adalah hasil penjumlahan simpangan gelombang-gelombang yang bertemu. Ini menjadi dasar terjadi intervensi. Jadi gelombang bisa saling memperkuat atau melemahkan. Nomor 34, pada soal nomor 34 ini kita membahas perambatan bunyi. Bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Di ruang hampa tidak ada partikel, sehingga bunyi tidak bisa merambat. Jadi bunyi tidak bisa terdengar di vakum. Nomor 35, pada soal nomor 35 ini kita membahas sifat rambat bunyi. Sifat rambat bunyi mempengaruhi elastisitas dan massa jenis medium. Semakin rapat dan elastis, bunyi merambat lebih cepat. Jadi medium akan mempengaruhi kecepatan bunyi. Pada soal nomor 36, kita membedakan frekuensi dan intensitas. Frekuensi menentukan tinggi nada, sedangkan intensitas menentukan keras atau lemahnya bunyi. Jadi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Nomor 37, kita membahas desibel. Desibel adalah satuan untuk mengukur intensitas bunyi. Skalanya bersifat logaritmik, bukan linear. Jadi kenaikan sedikit bisa berarti perubahan besar. Nomor 38, kita membahas efek Doppler. Efek ini terjadi karena adanya gerak relatif antara sumber dan pendengar. Akibatnya frekuensi yang terdengar bisa berubah. Jadi berkaitan dengan gerak relatif.
Pada soal nomor 39 kita membahas kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersudut tinggi ke rendah. Perpindahan ini terjadi karena suhu. Jadi kalor adalah energi yang berpindah. Pada soal nomor 40, kita lanjut ke soal nomor 40, itu membahas kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa sebesar 1 derajat. 1 derajat. Sehingga zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Jadi ini menunjukkan kemampuan zat menyimpan panas. 41, kita membahas perubahan fase. Saat terjadi perubahan fase, suhu tidak berubah. Karena energi digunakan untuk mengubah wujud, bukan menaikkan suhu. Jadi suhu tetap selama perubahan fase. Soal nomor 42, kita membahas perpindahan kalor. Ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi tanpa perpindahan zat, konveksi dengan aliran zat, dan radiasi tanpa medium. Jadi ketiganya berbeda mekanisme. Lalu nomor 43, kita membahas hukum pertama termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Jadi ini adalah hukum kekalahan energi. Lalu nomor 44, kita membahas diagram PV. Diagram ini digunakan untuk melihat hubungan tekanan dan volume. Luas di bawah kurva menunjukkan usaha yang dilakukan gas. Jadi diagram ini penting dalam analisis termodinamika. Nomor 45 kita membahas proses termodinamikanya, yaitu isobarik berarti volume tetap, sedangkan isobarik berarti tekanan itu tetap. Setiap proses memiliki karakteristik berbeda, jadi penting untuk membedakan jenis prosesnya. Pada soal nomor 46, kita membahas efisiensi mesin kalor. Tidak ada mesin yang memiliki efisiensi 100% karena selalu ada energi yang terbuang ke lingkungan. Jadi efisiensi selalu kurang dari 100%. 47, kita membahas entropi. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan dalam sistem. Semakin besar entropi, semakin tidak teratur sistem tersebut. Jadi ini berkaitan dengan tingkat kekacauan. Nomor 48, kita membahas proses alami. Proses alami selalu menuju keadaan dengan entropi maksimum. Artinya sistem cenderung menjadi lebih tidak teratur, jadi arah lebih alami menuju entropi yang lebih besar. 49, kita membedakan kalor dan suhu. Suhu adalah ukuran panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang berpindah. Jadi keduanya berbeda konsep. Nah, nomor terakhir nih, nomor 50 di soal isi singkat ini, itu menegaskan kita menegaskan kembali konsep mesin kalor. Mesin kalor tidak bisa memiliki efisiensi sempurna karena sebagian energi terbuang, jadi efisiensi 100% itu tidak mungkin terjadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal pilihan ganda. Pada nomor 1 ini, kita diminta memahami kembali konsep hukum Pascal. Dalam fluida tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ke segala arah. Yang sering digunakan adalah banyak yang mengira gaya juga sama. Padahal tidak. Gaya itu dipengaruhi oleh luas penampang. Jadi jawaban yang benar adalah B, karena yang sama adalah tekanannya. Nomor 2, kita menggunakan rumus dari hukum Pascal. Rumusnya adalah S1 dibagi S1 sama dengan F2 dibagi E2. Ini berarti jika luas diperbesar, gaya juga akan bertambah besar. Jadi jawaban yang benar adalah C, karena menggunakan hukum F per A. Nomor 3, kita membahas tekanan hidrostatis. Hidrostatis, tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman massa jenis fluida dan gravitasi. Namun dalam banyak soal yang paling menentukan adalah kedalaman. Jadi jawaban benar adalah C, karena tekanan bertambah dengan kedalaman. Lalu nomor 4, kita membahas asal gaya dalam fluida. Gaya muncul karena adanya perbedaan tekanan antara dua titik. Jika tidak ada perbedaan tekanan, maka tidak ada gaya yang bekerja. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 5, kita membahas kondisi benda dalam fluida. Benda akan terapung jika gaya apung lebih besar dari beratnya. Jika lebih kecil, benda tenggelam, dan jika sama, melayang. Jadi jawaban yang benar adalah C.
Nomor 6, kita membahas debit fluida. Debit adalah volume fluida yang mengalir setiap waktu. Dalam aliran ideal, debit ini selalu konstan di setiap titik. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 7, kita menggunakan prinsip Bernoulli. Ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan akan menurun. Hal ini karena energi total fluida harus tetap. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 8, kita membahas periode dalam gerak harmonis sederhana. Periode dipengaruhi oleh massa dan konstanta tegas. Jadi semakin besar massa, semakin lama periodenya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Dan di nomor 9, pada soal nomor 9 kita membahas hubungan fase dalam GHS, kecepatan dimensi beda fase, Pi per 2 terhadap posisi. Artinya tidak maksimum secara bersamaan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 10, kita membahas energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik dan potensial, dan nilainya tetap jika tidak ada gesekan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 11, kita membahas hubungan gelombang. Rumus dasarnya adalah V sama dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ini adalah hubungan cepat lambat, panjang gelombang, dan frekuensi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 12, kita membahas simpul pada gelombang berdiri. Simpul adalah titik yang tidak bergerak sama sekali, berbeda dengan perut yang memiliki simpangan maksimum. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 13, kita membahas sifat bunyi, frekuensi menentukan tinggi rendah nada. Rendahnya nada, semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi nada. Jadi jawaban yang benar adalah C. Dan nomor 14, kita membahas efek Doppler. Efek ini terjadi karena adanya gerak relatif antara sumber dan pendengar, sehingga frekuensi yang terdengar itu berubah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 15, kita membahas hukum pertama dari termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Jadi jawaban yang benar adalah C. Dan nomor 16, kita membahas proses isohorik. Pada proses ini, volume tetap, sehingga tidak ada usaha yang dilakukan. Jadi jawaban benar adalah B. Nomor 17, kita membahas hukum kedua termodinamika. Hukum ini menjelaskan bahwa tidak semua energi dapat diubah menjadi usaha. Selalu ada energi yang terbuang. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pada soal nomor 18, kita membahas keseimbangan benda tegak. Syaratnya adalah resultan gaya 0 dan resultan momen pada gaya ini juga 0. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 19, kita membahas momen gaya. Momen gaya maksimum jika gaya bekerja tegak lurus terhadap tangan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 20, kita membahas titik berat. Titik berat adalah titik di mana semua massa benda dianggap terkumpul. Disebut juga pusat massa. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, ini tadi untuk nomor 40. Unit C. Lalu 21, kita membahas gerak periodik. Gerak periodik adalah gerak yang kembali ke posisi semula dalam selang waktu tertentu. Jadi jawaban benar adalah B. Pada soal nomor 22, kita membahas gerak mengeliling. Jadi gerakan ini merupakan kombinasi antara transisi dan rotasi. Namun, pada kondisi tertentu bisa hanya rotasi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pada soal nomor 23, kita kembali ke konsep tekanan. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Ini adalah definisi dasar dalam fluida. Jadi jawaban yang benar adalah B. Lalu nomor 24, kita membahas tekanan fluida. Tekanan itu dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, semakin besar tekanan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 25, kita membahas hukum Pascal. Tekanan dalam fluida tertutup ditekan sama besar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 26, kita membahas gaya apung. Benda terapung jika gaya apung lebih besar dari beratnya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 27, kita membahas titik fluida dan titik dalam aliran ideal selalu konstan. Jadi jawabannya C. Nomor 28, kita membahas DHS, mulih banding dengan simpangan. Jadi jawaban yang benar adalah C.
Nomor 29, kita membahas kecepatan. Kecepatan selalu berlawanan arah dengan simpangan. Jadi jawaban benar adalah C. Lanjut ke nomor 30, kita membahas periode dipengaruhi oleh massa dan konstanta gas. Jadi jawaban benar adalah B. Pada nomor 31, kita membahas titik seimbang dalam graf harmonik sederhana. Titik seimbang adalah posisi di mana responan daya sama dengan nol. Pada titik ini energi potensial minimum dan kecepatan maksimum. Jadi jawaban benar adalah C karena berkaitan dengan posisi seimbang. Nomor 32, kita membahas energi dalam sistem GHS. Energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik dan potensial dalam sistem ideal tanpa gesekan. Energi ini selalu konstan, jadi jawaban benar adalah D, karena energi mekanik tetap. Lalu nomor 33, kita membahas sifat gelombang. Gelombang adalah perambatan energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Partikel hanya bergetar di tempat. Jadi jawaban benar adalah C, yaitu energi yang merambat. Pada soal nomor 34, kita membahas gelombang transversal. Ciri utama gelombang transversal adalah arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Contohnya adalah gelombang pada tali. Jadi jawaban benar adalah B. Pada soal nomor 35, kita kembali menggunakan rumus gelombang. Hubungan antara cepat rambat dan gelombang dan frekuensi adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ini merupakan rumus dasar dalam gelombang, jadi jawaban benar adalah C. Nomor 36, kita membahas interferensi gelombang. Interferensi terjadi ketika dua gelombang bertemu dan saling mempengaruhi. Bisa saling memperkuat atau saling memakan. Jadi jawaban benar adalah jawaban yang benar adalah C. Nomor 37, kita membahas simpul, simbol adalah titik yang tidak mengalami getaran sama sekali. Jadi ini terjadi pada gelombang berdiri. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 38, pada soal nomor 38 kita membahas jenis gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, artinya arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 39, kita membahas minum bunyi. Bunyi merupakan medium merambat di ruang hampa. Bunyi tidak merambat karena tidak ada partikel. Jadi jawaban benar adalah D. Nomor 40, kita membahas frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi menentukan tinggi bunyi nada. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi nada. Jadi jumlah yang benar adalah C. Nomor 41, kita membahas skala desibel. Skala ini bilang logaritmik, bukan linear. Artinya kenaikan kecil bisa berarti perubahan besar dalam intensitas. Jadi jawaban benar adalah C. Lalu nomor 42, kita membahas efek Doppler. Efek ini terjadi karena adanya gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Akibatnya frekuensi yang terdengar itu berubah. Jadi jawaban benar adalah C. Nomor 43, kita membahas kalor. Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu selalu berpindah dari suhu tinggi ke rendah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke nomor 44, itu membahas kalau jenis menunjukkan kemampuan suatu zat dalam menyimpan panas. Makin besar kalau jenis, makin sulit menaikkan suhunya. Jadi jawaban benar adalah C. Nomor 45, kita membahas perubahan fase. Saat terjadi perubahan fase, suhu tidak berubah. Karena energi digunakan untuk mengubah wujud. Jadi jawaban benar adalah B. Nomor 46, kita membahas hukum pertama termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa energi bersifat kekal. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi jawaban benar adalah C. Nomor 47, pada soal nomor 47, kita membahas hukum kedua termodinamika. Hukum ini menjelaskan bahwa tidak semua energi bisa diubah menjadi usaha. Kalau ada energi yang terbuang. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 48, kita membahas proses isokorik. Pada proses ini, volume tetap sehingga usaha yang dilakukan sama dengan nol. Karena usaha bergantung pada perubahan volume, jadi jawaban benar adalah C. 49, kita membahas usaha gas. Dalam termodinamika berkaitan dengan perubahan volume. Jika volume berubah, maka ada usaha yang dilakukan. Jadi jawaban benar adalah C. Pada soal nomor 50, kita membahas arah proses alami. Proses alami selalu menuju pada energi
Entropi yang lebih besar artinya sistem jadi lebih tidak teratur. Jadi dia benar-benar adalah C. Oke, mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.